Apa kondisi yang semuanya kita akan hadapi, itu yang lebih penting. Kita hadapi bagaimana kondisi hari kiamat dibandingkan dengan hari dunia. Pertama-tama Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi fadala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu akhyar wa akhyaril insan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebagaimana biasa kita mengkaji dalam topik yang telah ditetapkan oleh pengurus, yaitu berhubungan dengan maqasidus syar'iyyah. Dan pada malam Rabu yang lalu kita sudah, pada beberapa minggu Rabu yang lalu sudah kita terangkan tentang fungsi dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Nah, tentu saja pada malam ini harus kita bahas tentang negeri dunia. Kita sudah melihat, merasakan dan memahami apa makna daripada kehidupan di dunia ini. Pada malam hari ini sekaligus kita mencoba untuk membahas hari akhirat. Jadi kalau dunia disebut darul amal, masa untuk beramal, mempersiapkan diri untuk negeri yang kedua, maka negeri yang kedua ini disebut dengan darul khulud, negeri yang kekal, negeri yang tidak ada batas. Maka karenanya tentu saja ini ada sangat manfaat kepada kita, meskipun dua malam Rabu kami berhalangan karena ada kurang sehat. Jadi mudah-mudahan ini sudah sehat kembali dan semua masalahnya sudah selesai. Jamaah yang berbahagia, Darul Khulud adalah disebut dengan silsilah malam atau masa-masa kehancuran. Ini dalam Al-Quran sudah disebut dengan jelas bahwa kehancuran itu akan terjadi. Iza zulzilatul ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Inti daripada surat ini menerangkan bahwa bumi ini akan digoncangkan, akan hancur, dan isi bumi akan keluar. Yang selama ini kita tidak tahu apa isi bumi ini. Jadi kalau langit ada 7 lapis, kalau bumi berapa lapis di dalamnya, bentuknya dan sebagainya, semuanya akan kita lihat pada hari yang dihancurkan itu. Sehingga manusia berkata, apa ini yang terjadi dan sebagainya. Hanya saja yang perlu diketahui, itulah hari untuk menerangkan berita-berita dalam hidup kita ini, berita yang kita alami dan sudah kita lakukan. Dan pada hari itu pula semua catatan baik dan buruk sudah kita terangkan sendiri. Jadi ini semuanya nanti berbeda dengan di dunia. Di akhirat itu yang menerangkan adalah apa
anggota yang mengerjakannya. Yukallimullahu, jadi hari-hari yang hari itu kita akan diterangkan kejadian kita oleh anggota tubuh kita. Karenanya jamaah yang berbahagia, yang penting kita ketahui malam ini apa kondisi yang semuanya kita akan hadapi. Itu yang lebih penting ya, kita hadapi ya. Bagaimana kondisi hari kiamat dibandingkan dengan hari dunia. Pertama-tama harus kita ingat bahwa hari itu yauma takun nasu kafarashil mabsus, yaitu pada hari itu manusia seperti debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan. Apa artinya debu berterbangan? Jadi manusia itu dihancurkan seperti debu. Debu artinya tidak ada nampak lagi bentuk kita dan sebagainya, semuanya sudah hancur, halus. Watakumul jibalul kal'ahdil manfus. Demikian pula gunung itu seperti yang dihancurkan itu seperti juga debu yang berterbangan. Ini artinya dua yang berbeda, tapi maksudnya yang satu menerangkan tentang habisnya anggota-anggota kita, yang kedua gunung-gunung yang itu seperti burung kecil itu yang berterbangan. Artinya bukan burung, artinya bulu ya, bulu. Watakunul jibalu kahnil manfus, semuanya seperti bulu-bulu itu yang berterbangan. Bulu itu kan tidak ada kita rasa, tidak ada manfaat dan sebagainya. Maka hari itu akan jadilah manusia seperti debu, dan gunung-gunung itu seperti tadi yang telah kami sampaikan, yaitu sangat dahsyat. Benda yang berat seperti gunung, seperti berterbangan, apalagi yang lainnya jadi apalagi manusia. Maka karenanya lah ini kejadian awal ketika kehancuran dunia ini. Bahkan seorang ibu yang sedang hamil besar ya, ketika kiamat ini datang, dia tidak tahu lagi kemana anaknya tadi yang sedang dikandung. Kenapa anda tahu? Karena demikiannya dahsyatnya yang diderita, ya, sehingga seorang ibu tidak tahu lagi anaknya yang dikandung itu. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, itulah yang kita berhati-hati. Bahkan kita perlu bertanya-tanya, kenapa berat sekali? Maka inilah yang akan diterangkan bagi siapa yang tidak berat nanti pada malam Rabu yang akan datang. Malam hari ini kita terangkan saja keadaan hari kiamat yang berat itu. Beratnya kalau kita baca beberapa ayat, apalagi kita membaca ayat-ayat Al-Quran, memang banyak sekali menerangkan tentang hari kiamat itu. Bagaimana dahsyatnya? Fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kita tidak takut, tidak menjaganya untuk berhati-hati dengan hari itu, yaitu hari yang menjadikan anak kecil beruban. Jadi anak-anak kecil itu yang sebenarnya tidak wajar beruban karena belum sampai umur, tapi beruban. Kenapa beruban? Demikianlah sengsaranya, berfikirnya, tantangan yang dihadapi, sehingga anak kecil sendiri bisa beruban. Maka inilah yang perlu kita menjaga, mempersiapkan diri untuk itu. Bahkan di dalam ayat yang lain dinyatakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juluda ghairiha liyazuqul adab.
Ketika kulit-kulit kita hancur, hangus, manusia waktu dicampakkan ke neraka, maka kulit-kulitnya hangus. Ketika hangus, digantikan kulit yang lain. Jadi diganti lagi yang lain, liyadzuqal adab, supaya merasa adab akibat kelalaiannya di dunia ini. Satu di antaranya kenapa seperti itu, yaitu orang-orang yang menentang agama Allah, terutama orang kafir dan orang munafik, dan inilah yang akan terjadi. Apa terjadi? Azabnya tidak pernah berhenti. Maka disebutlah hari khulud, hari yang berkekalan, hari yang berkekalan, sebagaimana disebutkan orang berdoa, Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzaha gharama. Ya Tuhanku, hilangkan, jauhkan daripada azab jahannam, karena azab jahannam itu sangat berkekalan. Berkekalannya tidak pernah berakhir. Jadi karenanya disebutkan di dalam ayat yang lain, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Maka orang yang menentang, yang tidak menerima agama Allah di dunia ini, maka orang itu akan diberi siksa. Apa siksanya kepada orang itu? Dimasukkan ke neraka selama-lamanya, khalidina fiha. Maka karenanya janganlah bermain-main dengan agama. Apalagi zaman sekarang ini orang banyak meremehkan agama. Ini peremehan yang seperti itu tidak ada manfaat dan justru melahirkan kesengsaraannya. Bukan saja di dunia, mungkin bisa saja di dunia bebas, karena dia mengharapkan hidup di dunia karena tidak percaya hari kiamat. Tetapi hari nantinya akan lebih dahsyat yang diterimanya selama-lamanya. Bagaimana selamanya? Seperti tadi, kalau sudah kulit kita hangus, diganti lain, yang lain dan sebagainya. Maka karena yakinkanlah bahwa hidup ini tidak lama, mustaqarrun wa mata'un ilahin. Jadi sementara saja, dan wasaat mustaqarra muqama, dan tempatnya sebentar saja, dan tempatnya kita juga di dalam ini adalah dalam kesenangan yang terbatas. Kalau di dunia ini kita memperoleh kesenangan, itu diberikan oleh Allah, tapi kesenangannya adalah terbatas. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, kita akan berakhir ketika sudah mati. Maka yakinkanlah jamaah yang berbahagia, kita sesudah mati ini bukan selesai. Banyak orang menganggap bahwa dengan mati sudah berakhir semua. Berakhir semua, untuk beramal sudah tidak ada lagi, apalagi sudah ada tanda-tanda tidak diterima lagi amal. Tetapi inna ba'dal mauti asyad, setelah mati banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Bagaimana tantangan yang dihadapi? Di antaranya adalah semua yang dulunya kita lupa, kita anggap remeh, semuanya sudah dicatat. Mangkana mayamal miskala dzarratin khairan yarah wa mayamal miskala dzarratin syarran yarah. Yang beramal sedikit saja sedarah di dunia itu akan ada balasan, dan yang baik juga akan ada balasan, yang buruk juga ada balasan. Dengan demikian itulah keadilan ketika Allah memerintahkan kita dengan melakukan beberapa kewajiban itu pada hakikatnya adalah untuk kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan orang lain. Dan kita pun tidak ada manfaat kepada Allah
semakin yakin ibadat, maka Allah akan semakin bangga, semakin bahagia. Tidak ada apa-apa kembali kepada Allah, kecuali semuanya adalah laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi kita akan menerima sesuai dengan apa yang kita lakukan selama di dalam dunia ini. Jamaah yang berbahagia, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena lazim dalam hidup kita di dunia ini tidak merasa apa-apa, seolah-olah kita akan seperti ini selalu, senang selalu dan sebagainya. Maka ada satu kesimpulan yang kami baca di dalam ayat, yang ayat itu menerangkan tentang kondisi orang di akhirat nanti, membayangkan hidup di dunia ini tidak lebih beberapa saat, beberapa jam di waktu pagi, beberapa jam di waktu sore. Ini disebutkan dalam Al-Quran, ka'annahu yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Maka orang itu akan lihat seolah-olah dia hidup di dunia ini asyiyatan, waktu sore sebentar, aw duhaha, waktu pagi sebentar, walaupun umurnya sudah 70 tahun. 70 tahun ketika kami ini ya, sudah 72. Bahkan musibah kemarin itu diingatkan, umur anda sudah menjelang, apalagi ini sudah ada dispensasi beberapa tahun. Biasa umur 63, 60-an. Ini sudah 60-an, ini sudah lewat 60. Ini arti tandanya bahwa kita sudah sangat dekat. Maka karenanya coba dibayangkan, dunia ini hanya berupa 1 jam pagi, 1 jam sore, istilahnya kita sebut jam saja supaya mudah diingat. Maka bagaimana yang kita selama-lamanya di sana, selama-lamanya khalidina fiha, selama-lamanya di sana. Bahkan di dalam ayat banyak orang ingin keluar dari neraka, dia keluar tapi dibalikkan lagi, yu'idu fiha, dikembalikan lagi pada tempat yang telah ditetapkan. Tentu saja ini adalah sebagai peringatan kepada kita semua, peringatan bahwa orang itu akan mendapat tempat sesuai dengan amal yang dikerjakannya. Maka kalau amalnya baik, tempatnya akan dikembalikan kepada yang baik. Justru sebaliknya, yang nanti akan dibahas, sebaliknya orang-orang yang sudah siap dengan tanggung jawabnya. Ini ada beberapa tanggung jawab yang besar. Pertama urusan agama, yang kedua urusan salat, dan urusan amal. Perjuangannya di dunia ini semuanya adalah menjadi pegangan, menjadi acuan, menjadi penilaian terhadap tempat kita di akhirat. Maka dengan demikian doanya disebutkan waja'al mauta rahatan lana min kulli khair waja'atil hayata ziyalatan lana min kulli khair. Karenanya jadikanlah andai kata sudah mati, kita hanya beristirahat sebentar dalam kubur, dan di dunia ini, hidup kita ini bertujuan untuk menambah amal, menambah kebaikan. Maka karenanya tidak ada lagi orang yang tidak melakukan tugas agama. Salah satu di antara tugas agama adalah menjaga salat. Maka coba dibayangkan berapa banyak orang yang tidak salat sekarang, yang tidak salat sekarang. Maka bagaimana? Itu tidak ada ampunan, tidak ada jalan, karena kunci surga adalah salat. Bagaimana kita masuk ke dalam surga tidak ada kunci dan sebagainya, tidak diberi kesempatan
apalagi yang jaganya bukan seperti orang menjaga di manusia polisi di dunia, tetapi juga orang malaikat yang kejam, keras. Karena untuk apa? Karena ini balasan dari tingkah lakunya. Apalagi ini yang tidak salat. Salat saja yang lengah, kita belum tentu mendapat syurga. Ini seperti disebutkan wailul musallin, neraka wil. Neraka wil kepada orang yang salat, karena salatnya lalai. Salah satu lalainya diantaranya sering orang salat, di mana-mana kita melihat masih banyak orang salat yang tidak tumakninah. Jadi makna salat baik itu menjaga prinsip-prinsip salat, rukun-rukunnya, diantaranya adalah tumakninah. Kenapa disebutkan tumakninah? Karena banyak orang dalam hal ini lalai. Tumakninah itu dianggap remeh. Jadi akhirnya orang seperti berpindah satu rukun kepada rukun biasa saja, tidak pernah menetap sebentar. Meskipun doa tidak dibaca lebih bagus daripada meninggalkan tumakninah. Kalau meninggalkan tumakninah, salat kita tidak sah. Bahkan pada masa Rasulullah ada orang yang salat, maka setelah salat diperintah lagi oleh Rasulullah untuk mengulangnya kembali. Salatnya dilakukan lagi salatnya, maka disuruh ulang lagi. Akhirnya ketiga kali disuruh ulang, maka orang itu mengaku, saya tidak bisa lagi seperti lain kecuali inilah. Ini pertanda bahwa salatnya tidak diterima. Dengan tidak diterima berarti sia-sialah yang dilakukan. Bagaimana sia dilakukan? Artinya tidak ada manfaat sama sekali, karena justru akan dibalas dengan neraka. Maka kepada saudara-saudara kami, itu hubungan dengan salat. Dan masalah lain banyak sekali yang menyebabkan orang itu tidak ampunan, tidak membawa kesempatan, memperoleh kesempatan yang membahagiakan pada hari yang kekal itu. Sementara hari yang kekal sebenarnya penting sekali kita tenang, kita bahagia, kita memperoleh kelebihan-kelebihan syurga yang tidak pernah dirasakan di dunia, tapi itu semuanya sirna karena sifatnya. Bahkan banyak orang, menurut saya baca dari pengalaman, orang itu lupa dalam segi tanggung jawab, terutama dalam masalah rumah tangga, keluarga. Orang kurang perhatian dengan orang tuanya. Jadi orang tua yang tidak dihormati, yang tidak dijaga, apalagi dibuat kesalahan dengan orang tua, ini banyak saja alasan-alasan orang di samping tidak peduli juga mengganggu kepentingan orang tua. Maka orang yang seperti itu, orang tua yang itu adalah mendapat azab dari Allah, karena dosa besar itu adalah durhaka kepada orang tua. Maka kalau orang durhaka kepada orang tua itu akan mendapat azab yang lama. Dan ini banyak terjadi. Lazimnya kejadian ini orang di samping ada yang kurang peduli dan sebagainya, tapi ada juga yang merampas harta orang tua. Artinya disembunyikan. Ada yang tidak dibagi dengan ahli waris yang lain, ada yang secara kekerasan merampas, menguasai tanpa peduli kepada saudaranya. Itu semuanya bukan saja di hari akhirat, tetapi juga di dunia. Di dunia ini juga akan mendapat orang yang durhaka kepada dua ibu bapa. Di dunia dia mendapat balasan, di akhirat juga mendapat apa yang sama kami sebutkan itu, khalidina fiha, orang akan dimasukkan ke neraka. Jamaah yang berbahagia, barangkali karena ini dalam situasi pertama, dan kami sendiri adalah bisa dikatakan walaupun semuanya sudah aman, ini saya merasa sendiri bahwa Allah melindungi, karena kita pulang dari masjid,
Kemudian meskipun banyak yang rusak mobil dan sebagainya, tapi alhamdulillah kita tidak ada apa-apa kecuali terguris sedikit yang kita pun sendiri tidak tahu dengan apa terguris itu. Yang jelas suasana sudah selesai, kita selamat dari musibah yang besar itu. Demikian, mudah-mudahan doa bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kami itu memang selalu diharapkan. Mudah-mudahan kita semua ada manfaat dengan pengajian ini, dan selanjutnya nanti akan kita bahas tentang bagaimana kalau kita selesai aman daripada tantangan hari akhirat. Tantangannya seperti tadi, azabnya sangat besar dan azabnya berkekalan, dan juga tantangan yang lebih besar karena tidak pernah berhenti. Kalau kita bersalah itu diazab, kecuali orang-orang yang mendapat syafaat Nabi. Dan siapa saja yang mendapat syafaat Nabi tentu akan diuraikan oleh guru-guru kita yang lain, yang dalam hal ini barangkali kita sudah mendengar dari beberapa penceramah di Mesir Raya ini, yang semuanya sangat baik menurut bidangnya masing-masing. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wassalli wa sallim ala